Pertanyaan ke-9. Apakah diperbolehkan dan diwajarkan membuat konten yang menyerupai konten website lain? Teman-teman masih ingat kan, di dalam proses penelitian SEO itu ada yang namanya penelitian kompetitor. Melalui penelitian kompetitor ini, kita berusaha mencari tahu keunggulan dan juga kekurangan website lain atau konten lain. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan untuk membuat konten yang lebih baik dari konten kompetitor itu. Melalui riset kompetitor, kita juga bisa melihat keywords apa saja yang mereka gunakan, kemudian topik-topik apa saja yang mereka tulis, dan bagaimana strategi konten dari kompetitor. Misalnya, kapan mereka menerbitkan konten, lalu konten jenis apa yang mereka tulis, lalu bagaimana mereka menyajikan konten, foto-foto apa saja yang dimasukkan ke dalamnya, apakah kompetitor juga menambahkan fitur-fitur khusus, misalnya widget atau button CTA, banner, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa dalam SEO itu diperbolehkan untuk membuat konten yang menyerupai dengan konten website lain. Namun perlu diingat, ini menyerupai ya, bukan sama persis. Jadi kita hanya mengambil inspirasi dari website lain, namun membuat kembali sesuai dengan identitas website kita dan karakter website yang kita miliki. Selain itu, dalam SEO kita juga ditekankan untuk membuat konten yang original, kreatif, dan unik. Sehingga konten tersebut lebih mudah tampil di posisi 1 karena akan dipercaya oleh user dan juga Google. Selain itu, dalam proses penulisan artikel SEO, kita juga diharuskan untuk melakukan keyword research agar konten yang kita buat nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami user. Sehingga ketika konten itu dipublish, kemudian di-crawling dan di-indexing oleh Google, Google bisa merekomendasikannya di posisi pertama ketika ada user yang mencari kata kunci tertentu yang berkaitan dengan konten yang kita tulis. Selain itu, teknik penelitian kompetitor ini juga sering disalahgunakan menjadi plagiat konten. Dan ini adalah salah satu teknik yang harus sangat dihindari sebagai seorang SEO content writer. Ciri-ciri plagiat konten yaitu konten yang ditulis sama persis dengan konten website lain. Mulai dari pemilihan katanya, kemudian pemilihan topiknya, sampai pemilihan keywords hingga pemilihan foto ataupun judul artikel. Menurut aku ini adalah salah satu tindakan yang sangat-sangat bertentangan dengan proses SEO. Karena sebagai seorang content writer kita dituntut untuk menulis artikel yang original, kreatif, dan juga unik. Selain itu, dalam SEO juga ada istilah keywords cannibalism. Jadi kita tidak hanya dilarang untuk mengcopy atau meniru artikel dari website lain, namun sebaiknya kita juga menghindari penulisan dan pengambilan topik yang sama yang pernah kita tulis sebelumnya di website kita. Karena hal ini bisa menyebabkan keywords cannibalism atau keywords yang sebelumnya kita buat dapat dimakan atau tertutupi oleh konten baru yang kita buat. Jadi sebaiknya dihindari ya teman-teman. Sekarang aku akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ke-10. Adakah tips menyusun keywords dalam sebuah konten agar natural dan tetap menjaga kualitas konten? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita ingat-ingat kembali mengenai penempatan kata kunci yang baik saat menulis konten SEO. Yaitu sebaiknya kata kunci disebar dari mulai bagian atas hingga akhir artikel, yaitu mulai dari URL, kemudian judul, meta description, heading, body, kemudian alternative text, image, subheading, hingga anchor text. Hal ini dilakukan karena Google memulai proses crawling menggunakan spider web mereka itu dari atas ke bawah, yaitu mereka meninspeksi konten kita mulai dari atas sampai bawah, mulai dari URL-nya, judul, lalu masuk ke body text, foto, hingga semua elemen-elemen yang ada di website kita. Oleh karena itu, harus dipastikan keseluruhan elemen tersebut mengandung keywords.
Namun, agar membuat ini lebih natural, sebaiknya jangan menempatkan beberapa keywords yang sama dalam satu paragraf. Berdasarkan pengalaman aku, sebaiknya keywords muncul di paragraf pertama karena itu paragraf yang paling penting. Selanjutnya, kita bisa menaruh keywords di beberapa paragraf setelah paragraf pertama yang berkaitan dengan isi artikel atau topik utama. Kemudian, kita juga bisa menempatkan keywords di judul atau deskripsi foto yang menerangkan artikel kita. Untuk membuat keywords ini lebih natural, kita bisa memasukkan kata-kata yang similar atau mempunyai makna sama dengan keywords yang kita miliki. Karena Google tidak hanya menilai exact keyword atau keywords yang benar-benar sama dengan target keyword kita, tapi Google juga mempertimbangkan kalimat-kalimat yang menyerupai dengan keywords yang kita targetkan. Misalnya, ketika kita menargetkan kata kunci asuransi terbaik, kita juga bisa membuat keywords misalnya asuransi kesehatan terbaik. Itu tetap akan dianggap Google sebagai satu kesatuan keywords, yaitu asuransi terbaik. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kata-kata lain setelah keywords utama. Misalnya tadi kata kunci asuransi terbaik. Kita bisa menambahkan misalnya asuransi terbaik di Indonesia atau asuransi terbaik tahun 2022. Itu juga akan dianggap satu kesatuan keywords yang sama oleh Google. Sehingga ketika melakukan penyusunan paragraf, kita dapat memasukkannya lebih mudah ke dalam kalimat. Sehingga kalimat yang ditulis bisa lebih natural dan tidak terlalu terkesan keyword spamming atau menempatkan keywords terlalu banyak sehingga mengganggu estetika tulisan itu sendiri. Jadi ketika dibaca mungkin artikel tersebut tidak menarik dan tidak enak dibaca oleh audiens karena terlalu banyak penempatan keywords yang kesannya terlalu memaksakan. Oleh karena itu, sebagai tipsnya gunakan kata-kata yang mirip atau mungkin memiliki makna sama dengan keywords yang kita targetkan.